1, 2, 3. Baiklah, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti seminar kita malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Syahrial MPD dan Ibu Dr. Zuraida Lubis SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yustika Tadijan, saya selaku moderator pada seminar kali ini. Dan dua rekan saya yaitu Karina Sinaga sebagai narasumber pertama dan Josapat Sejabat sebagai narasumber kedua. Kami berasal dari kelompok 12, perkembangan peserta didik PSPF 22D. Nah, saat ini kita akan memulai seminar yang berjudul Perkembangan Kepribadian Individu dalam Metode Pembelajaran di Sekolah. Baiklah, tentu tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh kedua narasumber. Setelah materi dipaparkan, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Kita masuk ke acara penyampaian materi. Saya harap para hadirin sekalian mendengarkan dengan baik. Kepada narasumber pertama, Karina Sinaga, kami persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materinya, yaitu berjudul Perkembangan Kepribadian Individu. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu pengertian kepribadian individu. Menurut G.W. Alport, kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikologistis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran secara khas. Dan menurut Florence Litteraner, dalam Personality Plus, kepribadian merupakan keseluruhan perilaku seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Dengan kata lain, perkembangan kepribadian individu merupakan sebuah ciri, watak, atau karakter secara keseluruhan yang diperlihatkan oleh suatu individu dengan serangkaian situasi, mulai dari usia dini hingga lanjut usia yang mempengaruhi tingkah lakunya dan kepribadiannya. Dan yang kedua, di sini ada penyusunan kepribadian individu. Penyusunan kepribadian individu ada 3, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan yaitu diperoleh individu dari fantasi, pemahaman, dan konsep yang lahir dari pengamatan dan pengalaman dari berbagai macam hal yang berbeda di lingkungan. Dan yang kedua yaitu ada perasaan. Perasaan, kondisi fisik atau keadaan dalam kesadaran diri individu yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Dan yang ketiga ada dorongan naluri. Dorongan naluri adalah kemauan yang menjadi naluri pada setiap individu. Baiklah, sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karina Sinaga atas pemaparannya yang membuka wawasan kita semua. Selanjutnya, mari kita menyimak materi dari narasumber kedua, yaitu Josapat Sejabat. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sekarang, saya Josapat Sejabat sebagai narasumber kedua akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan topik kita, di mana perkembangan kepribadian individu dalam meningkatkan metode pembelajaran. Nah, kepribadian dalam meningkatkan metode pembelajaran dapat kita lihat dari yang pertama adalah kepribadian dengan cara pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut yang ada di PowerPoint, di mana siswa-siswi melakukan pembelajaran secara berkelompok. Di mana manfaat dari pembelajaran secara berkelompok ini dalam meningkatkan kepribadian individu adalah di mana individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi, menemukan ide-ide secara cepat, yaitu dengan cara pembagian kepada sesama individu untuk merangkum suatu informasi dari berbagai sumber. Dan ada juga manfaatnya bagi
kita dalam lingkungan keluarga, yaitu ataupun masyarakat, yaitu dengan cara berkelompok ini adalah kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan metode pembelajaran dalam masyarakat maupun keluarga, yaitu di mana kita lebih paham dan lebih aktif dalam melakukan suatu kegiatan dengan cepat dengan cara gotong royong atau bekerja sama. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah memanfaatkan media seoptimal mungkin. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang, mahasiswa ataupun siswa-siswi di kalangan mulai dari SD, SMP, SMA sudah mengandalkan teknologi berupa media sosial. Di antaranya adalah handphone, komputer, dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan metode pembelajaran kepribadian individu, individu dapat meningkatkan metode pembelajaran mereka dengan menggunakan media sosial. Akan tetapi, dengan cara menggunakannya secara positif. Karena pada era zaman sekarang ini, tidak ada informasi ataupun hal-hal yang tidak ada di dalam media sosial seperti dapat kita cari dengan cara search engine seperti di Google. Dari situ kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat banyak dalam metode pembelajaran yang ingin kita cari ataupun yang kita butuhkan untuk memenuhi tugas ataupun pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru atau dosen. Oleh sebab itulah, memanfaatkan media sosial seoptimal mungkin ini harus diterapkan kepada kepribadian individu pada masa sekarang. Karena ini adalah salah satu faktor untuk mewujudkan beberapa hal-hal yang kita inginkan secara cepat dan tepat. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah melakukan praktek dalam pembelajaran. Teman-teman dan adik-adik sekalian, dalam melakukan metode pembelajaran, kita harus yang namanya melakukan praktek, mau itu di bidang apapun. Yaitu kita harus mempunyai pemikiran tentang suatu pembelajaran yang harus dilakukan dalam rangka praktek agar kita lebih mendalami dan meningkatkan kepribadian kita untuk mewujudkan kepribadian yang berkompeten dan berkualitas. Di mana pembelajaran yang dilakukan secara praktek ini adalah pembelajaran yang manfaatnya 2 kali lebih besar daripada pembelajaran yang biasa. Karena seperti kita tahu, pembelajaran yang dilakukan secara teori tanpa praktek adalah 0. Itu sama saja seperti, artinya, di mana kita melakukan suatu pembelajaran tanpa kita tahu bagaimana cara melakukannya, itu sama dengan 0. Sama seperti bisa kita kaitkan dalam bidang matematika. Kalau kita hanya belajar tentang teori tapi tidak melakukannya, itu sama saja dengan 0. Kita tidak tahu itu dari mana. Sama juga seperti pelajaran-pelajaran yang memang sudah diwajibkan adanya praktek tentang materi tersebut. Akan tetapi, semua mata pelajaran seharusnya dapat dilakukan dengan cara melakukan prakteknya, agar kita lebih paham dan meningkatkan kepribadian kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, teman-teman, demikian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, maaf tadi ada gangguan jaringan. Terima kasih kepada pemateri kedua yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua narasumber kita. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu.
lalu perkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo, kepada adik-adik yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin Kak Moderator, saya ingin mau bertanya. Ya, kepada Gold Mary, kami persilahkan. Apakah upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kepribadian yang baik? Oke, terima kasih kepada Gold Mary. Kami silakan kepada narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada peserta Gold Mary yang telah memberikan pertanyaan. Itu pertanyaannya, apakah upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kepribadian yang baik? Nah, adik-adik, dalam mewujudkan kepribadian yang baik, kita dapat melakukan upaya-upaya. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, kita harus lebih mendekatkan diri kepada orang tua kita dan mendengarkan nasihatnya. Yang kedua, di lingkungan luar seperti pada pertemanan dan pergaulan, kita harus menjauhi yang namanya teman-teman yang kepribadiannya itu tidak baik, akan tetapi tidak dengan cara memusuhi mereka. Yang ketiga, kita dapat melakukannya di lingkungan agama, seperti kita dapat mewujudkan kepribadian yang baik itu melalui agama, seperti mengikuti ibadah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ada dalam agama. Yang keempat, ada di bagian sosial dan budaya. Kita dapat meningkatkan kepribadian kita itu dalam konsep sosial dan budaya, seperti mengikuti acara-acara yang terkait dengan sosial dan budaya. Dan juga dapat kita bentuk kepribadian kita itu dengan cara meningkatkan sesuatu yang ada dalam diri kita, yaitu seperti yang kita tahu pastinya itu adalah bakat dan talenta. Itu merupakan kepribadian kita sendiri. Untuk mewujudkannya lebih baik, kita harus lebih berani, tentunya. Apa sih talenta yang kita miliki? Itu tergantung kepada adik-adik sendiri. Karena banyak dari kita yang memiliki talenta yang berbeda-beda. Seperti ada di dalam bidang akademik maupun non-akademik. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jawaban narasumber kepada saudari Gondi atau menerima jawaban dari narasumber. Iya Kak, makasih Kak. Terima kasih. Baik, silakan.
Izin Kak Moderator mau bertanya. Oke, Saudari Helena bertanya yaitu jaringan naluri itu mencakup apa saja? Kepada narasumber boleh dijawab. Tolong diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jaringan naluri itu ada apa saja? Baik, ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Helena. Pertanyaannya tadi, dorongan naluri itu mencakup apa saja? Maaf, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan dari Saudari Helena adalah dorongan naluri itu mencakup apa saja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Helena, yaitu dorongan naluri kan yaitu salah satu unsur pembentukan kepribadian selain perasaan dan juga pengetahuan. Jadi, dorongan naluri itu mencakup yang ada dalam diri manusia untuk senantiasa memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Sekian jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Karina Sinaga karena telah menjawab pertanyaan dari salah satu hadirin. Kepada Helena Sitinjak, apakah dapat menerima jawaban dari narasumber kita? Oke, kepada Saudari Helena kami persilahkan. Saya menunggu pertanyaan dari pertanyaan sudah ada, yaitu apakah dorongan naluri itu berkaitan dengan ego? Kalau tadi katanya dorongan naluri itu berarti dorongan dari dalam diri seseorang. Baiklah, kepada narasumber kami persilakan untuk menjawab. Nah, pertanyaan dari peserta Helena Sitinjak itu apakah dorongan naluri itu berkaitan dengan ego? Karena tadi dikatakan kalau dorongan naluri itu berarti dorongan dari dalam diri seseorang. Nah, apakah itu berkaitan atau tidak? Dapat kita lihat bahwa naluri dan ego itu
sebenarnya bisa dikatakan berkaitan karena itu muncul dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri yang merupakan kepribadian kita. Nah, akan tetapi bisa juga dikatakan tidak karena perbedaan antara naluri dan ego merupakan naluri bisa datang dalam diri sendiri ketika ada sesuatu yang kontak ataupun terjadi secara tiba-tiba pada diri kita sendiri. Sedangkan ego adalah kepribadian yang lebih kompeten atau domain lebih lama ataupun merupakan kepribadian yang dimiliki seseorang sejak awal atau dini. Jadi bisa dikatakan berkaitan atau bisa dikatakan juga tidak berkaitan. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, pasti ada cara jawab pertanyaan dari sepertinya saudari Helena sangat bersemangat. Oke, kami persilahkan untuk bertanya lagi. Oke, pertanyaannya, apakah dorongan naluri dengan ide seseorang itu berkaitan? Kepada narasumber kami persilakan untuk menjawab. Oke, pertanyaan dari Helena lagi. Itu apakah dorongan naluri itu dengan ide seseorang berkaitan? Nah, tadi mungkin dalam naluri dan ide seseorang itu, naluri dan ide itu mungkin dikatakan lebih berkaitan daripada naluri dengan ego. Karena naluri dan ide termasuk kepada suatu tindakan atau kepribadian yang muncul secara tiba-tiba dari diri kita sendiri, di mana naluri datang secara merupakan berupa hasrat dan ide tercipta dari sebuah gagasan atau pokok pikiran yang kita temukan dari beberapa informasi yang terbentuk menjadi sebuah ide. Jadi, kalau dibandingkan dari naluri dan ego kepada naluri dan ide, maka yang lebih berkaitan itu naluri dan ide. Jadi, dapat dikatakan kalau naluri dan ide seseorang itu sangat berkaitan. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah jawaban dari narasumber kita, Jasa Sejabat. Apakah saudari Helena Sitinjak dapat menerima? Saya sudah dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Kepada yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, shalom Kak, Bang. Ini saya Pasca ingin bertanya. Ya, kepada saudari Pasca kami persilahkan. Ya, ini ya Kak pertanyaannya. Bagaimana cara kita menanggulangi kepribadian dari pergaulan yang tidak sehat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada narasumber kami persilahkan untuk menjawab.
Baiklah, Abang akan menjawab pertanyaan dari peserta kita pasca sidebang, yaitu pertanyaannya bagaimanakah cara menanggulangi kepribadian dari lingkungan yang tidak sehat. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan terapi psikologis atau kejiwaan di bawah lingkungan bimbingan Rekater dengan tujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya dengan cara yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah menjaga kepribadian kita dari pergaulan tersebut. Karena ibaratnya boleh saja berkawan, tapi jangan sampai terikut-ikut ataupun terbawa-bawa dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan cara melakukan yang namanya tindakan arahan. Tindakan arahan ini maksudnya kita yang mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, jikalau kita bisa melakukan cara tersebut, kita dapat menghindari sekaligus mengajak mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Josafat karena telah menjawab pertanyaan dari saudari Pasca. Kepada saudari Pasca, apakah menerima jawaban dari saudara Josafat? Oh, jawaban yang bagus dan tepat sekali, Kak. Saya puas dan terima kasih buat jawabannya. Oke, terima kasih. Kepada peserta yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Karena tidak ada yang bertanya lagi, sudah ini sesi tanya jawab kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepribadian akan memang sangat mempengaruhi pada pembelajaran kita di sekolah. Di mana kepribadian itu menunjukkan keunikan seseorang terhadap suatu objek yang disukai ataupun tidak disukai. Orang tua dan tenaga pendidik harus mengetahui setiap pribadi yang dimiliki seorang peserta didik. Dengan mengetahui kepribadian, baik orang tua dan tenaga pendidik dapat merencanakan secara tepat metode pembelajaran yang akan dapat digunakan kepada individu ataupun peserta didik. Hadirin yang saya hormati, demikianlah seminar perkembangan pribadi individu dalam metode pembelajaran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita kembangkan lagi dan dapat kita terima. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber dan peserta yang telah hadir. Sebelumnya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Selamat malam untuk kita semua. Oke, Kat. Aduh.